Baiknya ada Bang Solah yang kebetulan juga ada di Curug. Dia juga adalah salah satu pelatih senior yang mengajar di Curug Utara. Yang artinya masih radiusnya dengan markas besar MPI nih, markas besar pusat MPI gitu. Kemudian ini saya panggilnya Bang Ji. Bang Ji ini dia juga punya sanggar latihan yang ada di Sawangan. Sawangan ya, di Titisan Pitung di Cinangka. Jadi beliau juga awalnya berlatih, kemudian jadi pelatih. Barangkali saya nyebutnya juga Panglima Muda ada Panglima Toga yang anak asuhnya udah mulai banyak juga gitu. Dari anak-anak, remaja, sampai remaja putri ini ada di beliau nih. Gitu. Dan ini ada Bang Arifin. Barangkali udah nggak asing lah ya, karena sering-sering berdampingan dengan saya. Karena kalau ini kecilnya emang tinggal sama saya gitu. Barangkali pesilat yang sangat arif. Ya, artinya barangkali ketika bicara Panglima Toga, Pipin ini saya bilang kan sama Pak Munir, kalau kecil Pipin itu pelatih senior gitu. Karena baik juga bina-binaannya Bang Pipin ini yang sekarang juga sudah menjadi pelatih seperti itu. Ada Anton, ya barangkali juga ikut dalam pengawasan pelatihan, ya misalkan nanti arahan saya, anaknya ada di pusat gitu kan, kalau saya suruh tolong kontrol sana, kontrol sini tugasnya. Kemudian ada Bang Gugun, saya panggil Bang Kinoy, juga sama, karena Gugun juga punya ikatan darah dengan saya gitu ya, dari kakek saya yang disebut Kom mungkin itu, gitu. Ya kira itu ya, ini yang hadir pada siang hari ini. Karena untuk rekan-rekan yang lain seperti Bang Api ini yang juga ketua IPSI dari Panglima Toga juga sibuk kerja gitu. Dan alhamdulillah saya katakan di sini bahwa mayoritas Panglima Toga itu pekerja, pekerja yang entah kuli biasa, kerja kantoran gitu. Karena kita nggak terbiasa berkumpul di Panglima Toga itu mencari kehidupan yang bukan begini, alhamdulillah nggak ada. Gitu. Kalau saya kan biasanya juga punya perusahaan lah gitu ya, sama kira itu. Karena kita nggak pernah mendidik anak asuh kita, pendekar-pendekar kita yang biasanya gini, ada proyek kepung sana kepung sini, kita nggak begitu. Alhamdulillah kita benar-benar bekerja bahasanya. Pelestarian budaya, dari yang investasi ya Bang. Dari yang ojol, dari yang pekerja biasa, yang pedagang, pekerja kantoran gitu. Nah, Panglima Toga barangkali kalau dikerahkan pada hari biasa agak sulit. Ya, kita kerja semua gitu. Jadi luar biasa para sahabat di Panglima Toga ini, Panglima Toga ini ada satu kemarin Bang Boy cerita satu apa Bang? Pisau lipat ya Bang ya. Oh ya. Nah, jadi falsafah pisau lipat itu tidak menampilkan kemampuan, tidak perlu memamerkan keahlian. Itu disembunyikan saja. Adapun di sini menggunakan pakaian pangsi itu adalah untuk pelestarian budaya dan prestasi yang dikejar sama Panglima Toga. Jadi itulah kira-kira Bang ya. Ya. Itu. Mungkin Bang Mu bisa jelasin Bang Mu. Ya, kemarin sebelumnya kita kan ngobrol-ngobrol ya. Itu biasanya di acara ritual Panglima Toga itu kan di bulan Mulut tuh, bulan Mulut. Kita mengadakan setiap tanggal 14 Mulut. Cuma salah satu syarat itu yang dibawa oleh pendekar, pelatih sekalipun, apalagi anak-anak asuh itu hukumnya wajib sebetulnya membawa seekor ayam jago ya, ayam jago. Kemudian ada perangkat yang harus wajib dibawa juga, yaitu pertama bahasanya bujur merah, bujur putih, kita nyebutnya ya, artinya ada warna merah putih yang filosofinya menandakan bahwa kita ini bangsa Indonesia, bahwa kita ini adalah orang Indonesia, artinya seni budaya ini adalah milik bangsa Indonesia. Dan filosofi dari warna merah adalah berani, putih adalah suci, gitu. Dan juga ada pisau lepir, ya, seperti itu bukan berarti buat potong ayamnya, bukan, atau untuk apa. Lagi kembali itu filosofi juga. Kenapa bisa dilepir? Pisau ini nggak punya fungsi gitu, dan nggak berbahaya. Mau dikantongin, mau diapain gitu. Jadi termasuk kita nih pakai ini namanya apa Bang? Blangkon. Ini bukannya kita sosokan jadi orang Jawa, bukan, tapi kita memang orang Jawa di sini Jawa Barat ya, Jawa Barat. Tapi ini adalah pelestarian budaya, gitu kan. Kenapa kita mesti pakai budaya-budaya orang luar terus?
ya sewaktu-waktu kita pakai budaya kita dengan kebanggaan kita. Nah, salah satu contohnya ini MRC nih, ya kan? Nah, ini budaya barat ya Bang ya, begini Bang ya. Gitu loh. Kita bukan anti budaya, tapi Anda jangan juga menyalahkan kalau kita pakai ini bukan buat sok-sokan. Seperti abang-abang ini ya kan, pakai pangsi itu untuk melestarikan budaya. Ya. Tapi kalau beliau-beliau ini kerja, ya pakaian biasa, Kan biasa. sesuai dengan apa yang kebiasaan yang ada lah gitu Ya. Bang ya. Gitu. Nah, Bang Boy ini juga banyak prestasi. Salah satunya Bang ya. Prestasinya ada. Ya saya secara pribadi gitu ya, seperti saya katakan bahwa walaupun kita tradisional gitu ya, saya bersama teman-teman di perguruan gitu ya, yang tergabung di Kampung Silat Jampang, itu salah satunya kita mengadakan satu seminar gitu ya, di sini semacam workshop gitu, dengan narasumber yang modern tapi pengamat pencaksilat gitu ya. Kita adakan workshop gitu, yang artinya bahwa silat itu harus tetap ada, tradisi tetap ada walaupun di zaman yang saat ini nih, di era globalisasi kita harus ada keseimbangan, ada modernisasi tapi tradisional tidak hilang. Dalam hal ini yang disebut tradisional tidak hilang itu adalah seorang murid dengan pelatihnya dan gurunya itu namanya sopan santun, terutama santunnya itu harus tetap terjaga gitu. Artinya begini, apa artinya ilmu ketika dengan guru udah nggak ada lagi santun? Ini harus kita jaga nih. Lalu pas sekarang kan banyak budaya luar masuk segala macam, kadang-kadang etika seorang anak ayah terhadap orang tuanya kadang-kadang Itu termasuk sudah mulai berkurang. budaya maaf kata ya Bang, yang mungkin budaya-budaya Arab sendiri seperti itu Bang ya. Gimana? Ya budaya-budaya Arab yang mungkin memaki orang ya kan dengan kata-kata yang kurang bagus. Ah, iya betul. Seperti itu bukan budaya kita para sahabat. Betul ya. Betul. Makanya kita sendiri terus kaya ya dengan budaya. Karena kan tadi disebut masalah pakaian pangsi. Pakaian pangsi barangkali kalau saya habis Jumatan nih, pakai kain, terus saya di dalam saya pakai celana, mau saya buka ya, nggak porno nggak saya pakai celana pangsi. Jadi saya bacain lah, sekelumit aja ya, sekilas gitu. Kenapa? Saya tuh pakai pangsi. Pangsi kan simpel nih, ya kan? Simpel santai, bisa buat bertani, gitu kan? Buat sholat. Dia kan celananya agak cungklan dia, nggak ngepres gitu. Ketika kita bersilat, kita bertani, kita sholat enak, kira gitu. Jadi penuh arti sebetulnya. Seperti tadi Pak Sarah bilang ya, kita harus bangga kita berpakaian tradisional, gitu loh. Jangan melihat ada jas, dasi keren, itu budaya asing, budaya barat, kira-kira gitu. Ini budaya kita, simpel kok. Kita sopan, ketika kita memasuki wilayah masjid atau untuk beribadah kan udah enak tuh. Jadi Ya sangat kan? sederhana ya para sahabat Ini ya. juga bebas, Ini juga kompran. ini budaya Arab yang kita adopsi juga. Gitu. Tapi yang baik ya, contohnya, nah ini Ya. cingkrang, Cingkrang. ya cingkrang. Jadi ketika kita mau sholat kita kan udah enak nih, Oh. udah simpel gitu. Ketika kita mau bertani, mau nyawa apa bebas, gerak bebas tuh. Artinya untuk Menendang aktivitas kemana enak. silat juga enak. Gitu, Ya. gitu. Coba dong Bang, satu gerakan Bang. Karena kalau gerakan saya sebagai ketua umum mungkin kurang tepat gitu ya, karena di sini ada pelatih, di sini juga beberapa saya siapkan ya, bahwa pengasuh matuka itu terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua, dan juga Putri ada juga ikut. remaja putri. Gitu. Barangkali kalau untuk diperagakan, silakan nanti diperagakan saja dengan pelatih sesuai dengan anak-anak asuh binaannya. Ya, Kita lihat oke. gitu. Seperti itu. Barangkali itu kalau untuk melihat peragaan silat gitu. Kalau ketua umumnya silat, ntar ngebul takutnya. Kita sama Bang Idris. Nanti beliau yang pandu untuk para sahabat tentang pelatihan ya, betul-betul pelatihan di. Kebetulan ada dua nih Bang ya. Ya, ada Ada selendang dua. paksa juga nih. Ada selendang paksa juga. Jadi ada dua perguruan. Kebetulan. Bang siapa? Kan? Ini ketua umumnya Bang Gadon. Ah, Bang Gadon. Gurunya Guru besar ini. besar ini. Kecil orang tapi guru besar. Padahal yang besar ketuanya. Ini ketumnya. Jadi silakan para sahabat ikutin terus di channel kita. Paling kita kasih dasar jurus dasar untuk apa namanya peragaan silatnya untuk jalan 6.
Jurus dasar jalan 6. Ini yang diperagain nanti jurus dasar jalan 6 ya. Kebenaran yang meraga itu remaja putri. Kenapa saya remaja putri? Selama ini kan kalau remaja itu terkesannya remaja putri itu terkesannya lemah. Makanya jangan sembarangan gitu. Kalau remaja putri pengisi mata jangan sembarangan. Jangan asal colek gitu. Karena yang sudah tergabung pengisi matoga walaupun sedang boksai itu seenggaknya udah punya mainan. Bisa jaga diri lah. Karena penting banget kalau buat remaja putri ya kan. Apalagi kan di situ banyak jadi korban pelecehan seksual atau jambret atau segala macam. Seenggaknya kalau emang udah tergabung dalam perguruan silat maupun di pengsi matoga, sendang boksai, seenggaknya udah punya bekal. Aja kemana-mana sendiri pun berani, mudah-mudahan gitu. Ya, saya rasa nanti bisa dilihat peragaan silat kita ini jurus dasar jalan 6 ya. Nanti dikagen sama ini anak saya. Ada juga kemudian sahabatnya Agil. Beliau udah dapat juara 1 di Kampung Silat Jampang nih, Agil. Luar biasa. Agil Sabrina. Benar warga Curug asli. Dia udah dapat beberapa medali. Ya kan, medali emas di Cilodong kategori tanding itu kita ambil prestasi jalur IPSI. Terus di jalur tradisinya dia dapat juara 1 juga dengan gerakan tunggal tradisi jurus perguruan. Ini anak saya, Natasha Septiani, Meta. Nanti bisa paling di sini kita peragain jurus dasar aja. Kak. 1, 2, 3, 4, Mas, beliau juga udah dapat beberapa medali emas, udah mau ikut juga di prestasi. Karena kita kebenaran ketua IPSI kita dari perguruan fungsi Matoga. Jadi kita memajukan silat yang ada di khusus Camat Mojong Sari ini. Ayo kita maju sama-sama bareng-bareng. Ya kan, walaupun kita silat yang identiknya dengan tradisi, tapi kita juga jangan anti prestasi gitu. Karena kalau kita mau keluar negeri, itu kita harus melalui prestasi, kita angkat tradisi. Iya, betul. Iya, melalui prestasi kita angkat tradisi gitu. Karena silat yang kita ikutin IPSI itu itu udah internasional. Kalau kitanya tradisinya anti sama IPSI, kita nggak bakal bisa itu prestasinya gitu ya. Kita prestasi kita ikutin, tradisi kita pertahanin. Jangan sampai anak sekarang cuma belajar silat-silat yang modern, tapi namun tradisi terlupakan gitu. Yang saya khawatirkan gitu. Prestasi kita ikutin, tradisi kita pertahankan. Wah, itu kata-kata yang luar biasa ya. Tradisi kita pertahankan, prestasi kita ikut kita ikutin ya. Tradisi kita pertahankan. Oh, luar biasa kan. Karena silat tradisi itu penuh makna.
apa unsur spiritualnya memang benar ada, ya kan, nggak cuma belajar silat gitu. Jadi gitu aja. Nah nanti bisa diperagakan langsung apa namanya kita punya saudara guruan Selain Dapokai, nama beda tapi masih satu rumpun. Betul. Kan
demikianlah peragaan-peragaan pencaksilat yang tadi sudah kami sajikan dari perguruan pencaksilat Mas Matoga Jalan 6 maupun dari Sendang Poksai dan juga dari Kolonel Petani. Dalam hal ini kita lihat demikianlah betapa kayanya kita dengan seni budaya pencaksilat, yang mudah-mudahan dengan peragaan ini yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh pengantar penampilan tadi Bang Idris, itu banyak filosofi dari gerakan-gerakan silat. Itu kalau saya bicarakan secara panjang lebar mungkin nggak cukup sehari 2 malam bahasanya, mau bicarakan semua itu sekilas saja. Dan harapan saya kepada MRSC selaku yang membuka acara ini, yang didampingi oleh Bang Menip selaku ketua pusatnya Mitra Partai Indonesia, saya harap bisa menjembatani kepada pemerintah untuk memperhatikan kami budaya pencaksilat yang merupakan aset bangsa Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada MRSC maupun MPI yang telah meliput kami untuk memberikan kami kepada atau memperkenalkan kami kepada bangsa Indonesia sendiri maupun kepada dunia. Kita tutup dengan semboyan kita. Harga mati. MRC Hadir untuk negeri.